Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube aku. Nah, maaf banget buat kalian yang udah nunggu-nunggu video ini. Lumayan lama ya, tapi eh, insya Allah mudah-mudahan info kali ini bermanfaat buat kalian ya. Oke, sesuai kalian lihat di judul, jadi hari ini aku mau update tentang percingan aku. Dan hari ini mungkin udah sekitar sebulan lebihan. Pokoknya jangan di skip-skip. Aku hari ini mau ngasih tahu kalian dari tentang cara berisihin, cara ganti antingnya, terus sama cara ngatasin keloid atau luka nanah gitu ya. Oke, yang pertama aku mau sharing dulu. Jadi cerita tentang abis luka-luka baru waktu itu. Nah, dalam waktu seminggu itu biasa aku rajin bersihin. Nah, untuk cara membersihkannya, kalian cukup pakai kapas yang dicelupin. Pokoknya kalian sediain dulu air panas yang udah ditaburi garam. Enggak, maksudnya air hangat gitu ya, enggak terlalu panas juga. Terus kalian sediain juga kapas. Nah, kalian basahi kapasnya, terus kalian dibersihin di area sininya itu. Nah, setelah pakai itu kalian bisa pakai cotton bud yang di olesi sama baby oil. Nah, kalian juga bersihin di sekelilingnya sini, di sekitar lubangnya, sama yang di dalamnya juga gitu. Nah, aku benar-benar yang cuman itu aja buat cara ngebersihinnya. Nggak neko-neko, nggak pakai apa cairan untuk luka lah atau apapun itu. Pokoknya aku cuman pakai air anget, garam sama baby oil itu. Nah, yang kedua untuk cara menggantinya itu, nah kalian harus tahu dulu. Jadi aku tuh kemarin gak nyari-nyari info dulu, berhubung aku ngerasanya lukanya udah sembuh dan merasa udah oke gitu ya. Jadi dalam waktu seminggu aku itu langsung ganti gitu ya. Padahal mungkin itu luka dalamnya. Padahal aku cari info dari si abang ini nih. Kalian bisa lihat videonya ya. Jarak yang minim apa? Yang ideal untuk mengganti itu sekitar 4 sampai 6 bulan, guys. Sedangkan aku baru seminggu gitu ya. Ya, info yang sangat telat pokoknya mah aku mah belum. Nah, jadi buat kalian yang uh, ada niatan mau ganti dan baru persing dan baru persing dan mau ganti antinya, kalian harus tunggu sampai benar-benar uh, lukanya itu kering, sembuh, dan pokoknya ya sekitar 4 bulanan kata si abangnya itu ya. Nah, kebetulan ini aku beli antingnya. Jadi ada yang bentuk bulat kayak gini, sama yang biasa kayak giwang gitu, sama kayak gini sih, cuman ini lebih pendek. Nah, untuk cara gantinya, pastiin tangan kalian harus benar-benar bersih dan steril. Jadi kalian harus cuci tangan sebersih mungkin sebelum kalian memutuskan untuk ganti anting. Nah, setelah itu seperti biasa kalian bersihin dulu, maksud aku copot dulu yang ini. Lalu bersihin dulu seperti cara bersihin yang aku tadi jelasin di depan. Nah, setelah dibersihin, kalian bisa copot pelan-pelan dan masukin anting yang baru gitu. Insya Allah kalau lukanya udah kering, lubangnya udah jadi gitu, nggak akan susah untuk
nyari-nyarinya lagi tembusan yang di bawahnya itu. Nah, untuk info yang terakhir yaitu gimana caranya ngatasin keloid atau luka nanah di percikan hidung. Nah, jadi akibat dari yang tadi aku ngomongin, akibat dari terlalu dini mengganti anting. Jadi waktu itu aku langsung keluar luka nanah. Nanahnya sih enggak tapi dikit-dikit dulu loh, ada benjolan sebelah sini. Terus kok kata aku teh ini teh naon gitu ya, apa infeksi apa kenapa gitu. Terus makin sore kok makin gede gitu si nanahnya teh. Aduh nggak benar ini mah pasti infeksi kata aku teh. Tapi apa yang salah? Nah di situ aku teh pikir eh, apa tangannya yang kotor gitu atau cara membersihannya yang belum benar. Nah ternyata ya dari setelah lihat video si abang dari Persi Indonesia ini, akhirnya ya aku tahu oh penyebabnya berarti aku mengganti anting yang terlalu cepat, jadinya mungkin lukanya belum kering, jadilah seperti ini gitu. Nah kalian bisa lihat sendiri ini waktu keluar nanah sama darah. Jadi aku mutusin untuk copotin dulu si antingnya karena ini gak akan bener kalau tetap dipasang. Nah aku biarin sampai si nanahnya itu keluar dulu, menggede dulu, sampai semuanya keluar gitu. Nah setelah itu aku bersihin. Kalau si nanahnya udah keluar, kalian bisa bersihin pakai kapas lagi, kapas yang seperti tadi, pakai air garam hangat ya. Terus bersihin, itu emang agak pedih banget, tapi tetap aja ditap-tap biar si nanahnya itu kering nanti. Nah setelah bersihin pakai kapas kan si lukanya itu masih basah tuh. Nah aku pakai minyak ini. Jadi ini namanya minyak herba sinergi dari HPAI. Kalau dulu namanya itu minyak burung bubut ya, tapi sekarang namanya jadi minyak herba sinergi. Nah aku olesin ini tiap hari sampai lukanya benar-benar kering. Ini perih banget sih pakai ini waktu itu. Pakainya itu ke cotton bud, biasa ditetesin terus dioles-oles kayak gitu. Nah alhamdulillah jadi dipakein ini tuh cepat kering lukanya. Alhamdulillah aku cuman sehari, karena terus-terusan aku olesin, begitu kering aku tempelin, aku olesin lagi gitu, begitu kering aku olesin lagi pakai ini. Dan alhamdulillah cuman sehari langsung meletek gitu, si lukanya itu langsung kering, terus bisa dipoletek gitu. Dan akhirnya alhamdulillah masih merah tapi udah kering gitu, kulit sekitarnya itu masih merah tapi udah bisa udah bisa dipocel gitu. Nah kalian bisa cari ini tuh udah pasaran banget ya, udah banyak dijual di mana-mana, di Shopee, di Tokopedia juga banyak, yang jual di sekitar juga udah banyak karena ini tuh udah produk membuming. Harganya juga murah, cuman 45.000. Jadi ini enggak cuman buat luka aja, pokoknya ini buat segala macam. Nah terus kalau kalian tanya bisa nggak pakai minyak yang lain misalnya, aku sih nggak tahu, tapi kemarin waktu aku belum nemu si minyak ini, aku
aku nyari-nyari info di YouTube juga, katanya minyak tawon bisa. Minyak tawon, tapi berhubung di sini mah susah nyarinya. Jadi aku mah coba-coba pakai minyak ini dan alhamdulillah ya berhasil gitu. Kalau misalnya pakai minyak minyak yang lain aku nggak tahu ya, tapi mungkin minyak tawon katanya bisa gitu. Jadi aku udah 2 kali ngalamin luka nanah keloid kayak gini. Yang pertama itu karena ganti anting yang terlalu dini itu. Terus yang kedua kemarin gara-gara kesenggol anak aku. Anak aku kan masih kecil jadi rawan banget. Emang kalian harus hati-hati kalau ada anak kecil atau punya anak kecil siapapun itulah. Dan itu kesenggolnya emang langsung berdarah gitu dan langsung menonjol keloidnya gitu. Kalau yang waktu kejadian pertama kan itu kecil dulu gede gitu. Nah kalau ini tuh pas udah berdarah langsung keluar gitu si nanah sama darahnya itu. Nah dari 2 kejadian tadi aku ya cuman pakein ini, rajin bersihin sama ya pakein ini. Alhamdulillah sekarang udah biasa lagi, udah sembuh lagi. Nah itu aja ya tips dari aku untuk ngatasin luka nanah atau keloidnya. Jadi kalian harus tunggu dulu si nanahnya keluar semua. Terus kalian juga kalau bisa sih tunggu sampai pecah gitu ya. Nah tapi berhubung aku mah takut lubangnya takut keburu nggak ada gitu, jadi sama aku mah ditojos gitu pakai jarum. Tapi jarumnya juga itu yang steril yang udah aku rendam dulu itu di air panas dan ya pokoknya udah bersih lah. Nah aku poletekin, aku ganti dulu setelah dipoletekin gitu, aku biar lubangnya itu nggak hilang pakai sapu. Sapu di kalian kayak gimana ya, kalau sapu bukan sapu lidi ya, sapu yang buat nyapu di ruangan gitu yang warna hijau. Nah kalian bisa pakai ujungnya yang keras itu. Nah tapi bersihin dulu, harus dibersihin dulu, pokoknya segala hal sesuatu harus dibersihin dulu. Nah aku pakai itu sambil nunggu si lukanya kering itu. Nah biar lubangnya nggak hilang, aku pakai ujung sapu sedikit segini biar buat buat nyirian gitulah, buat nandain gitu ya biar lubangnya nggak hilang. Nah sementara tetap dibersihin sama diolesin si minyak ini. Oke segitu dulu aja info untuk kali ini. Mohon maaf kalau kurang jelas. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa kalian lah komen di bawah, insya Allah nanti aku balesin satu-satu ya. Oke jangan lupa subscribe, komen, dan like kalau info ini bermanfaat buat kalian ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.